Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi baru tentang listrik statis, bagian pertama. Pada umumnya benda-benda di alam ini bersifat netral. Namun pada kasus tertentu ada benda-benda yang bisa bermuatan listrik. Contohnya adalah balon yang bisa menarik rambut, kemudian penggaris plastik dan sisir yang bisa menarik potongan-potongan kertas kecil yang berada di dekatnya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena pada benda-benda tersebut terdapat muatan-muatan listrik statis yang tidak mengalir. Jadi, listrik statis merupakan fenomena kelistrikan yang memuat sejumlah muatan listrik yang tidak mengalir atau diam untuk sementara. Contoh yang lainnya aplikasi listrik statis adalah peristiwa petir. Ini akan kita bahas selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita akan lihat dulu peta konsep submaterinya. Pada listrik statis ada beberapa submateri yang akan kita bahas, antara lain muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, aplikasi listrik statis, dan hewan listrik. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah submateri tentang muatan listrik. Kita awali pembahasannya dari sini. Perhatikan gambar zat padat berikut. Semua zat itu tersusun oleh partikel-partikel. Partikel digambarkan sebagai suatu bulatan-bulatan kecil. Nah, satu partikel ini disebut dengan atom, di mana atom ini tersusun oleh muatan-muatan listrik, yaitu muatan listrik positif disebut dengan proton, muatan listrik negatif disebut dengan elektron, dan neutron ini tidak bermuatan. Jadi, muatan listrik ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan proton, yaitu muatan listrik positif, di mana muatan listrik positif ini berada pada inti atomnya atau nukleus. Kemudian muatan listrik yang kedua yaitu elektron. Ini muatan listrik negatif, bergerak bebas pada orbit atau kulit di sekitar inti atom. Jadi, atom itu tersusun oleh inti atau nukleus, di mana nukleus ini tersusun oleh proton, yaitu muatan positif, kemudian neutron ini tidak bermuatan, dan elektron ini berada pada kulit-kulitnya. Kemudian kita mengenal ada 3 jenis atom. Yang pertama adalah atom netral, kemudian atom positif, dan atom negatif. Atom dikatakan netral apabila jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya, atau jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian atom negatif ini apabila suatu atom menangkap elektron, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron, sehingga jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, maka dikatakan atom ini bermuatan negatif. Sedangkan untuk atom positif ini terjadi apabila atom melepaskan elektron. Ketika melepaskan elektron, maka atom ini menjadi kekurangan elektron, sehingga jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton, maka dikatakan atom ini bermuatan positif. Baik, selanjutnya kita akan lihat cara memberi muatan pada suatu benda atau cara menghasilkan muatan listrik. Di sini ada 3 cara untuk menghasilkan muatan listrik. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga adalah konduksi. Kita bahas untuk cara yang pertama yaitu menggosok. Ada beberapa pasangan benda yang bisa diberi muatan listrik dengan cara menggosok, antara lain pasangan balon dengan kain wol, kemudian penggaris plastik dengan kain wol atau rambut, kaca dengan kain sutra, kemudian karet dengan bulu, dan ebonit dengan kain wol. Baik, kita akan lihat bagaimana proses pemberian muatannya dengan cara menggosok. Kita ambil contoh antara balon dengan kain wol. Balon dengan kain wol ini awalnya netral, kemudian ketika digosok satu sama lain maka terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke balon, maka menyebabkan balon kelebihan muatan negatif, sehingga balon menjadi bermuatan negatif, sedangkan kain wol menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron.
Kemudian contoh yang lain adalah kaca dengan kain sutra. Ketika kedua benda ini digosokkan, maka terjadi perpindahan elektron dari kaca menuju ke sutra, sehingga menyebabkan kaca kehilangan elektron, sedangkan sutra menjadi kelebihan elektron. Maka kaca menjadi bermuatan positif dan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Baik, untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat pada tabel berikut. Ini terdapat beberapa pasangan bahan yang bisa diberi muatan dengan cara digosok, beserta hasilnya dan prosesnya. Kemudian kita lanjut cara yang kedua, yaitu induksi. Induksi ini pemberian muatan listrik pada benda netral, di mana benda netral ini akan diinduksi dengan benda yang bermuatan listrik. Kita ambil contoh. Ketika sebuah benda netral diinduksi dengan benda bermuatan listrik positif, maka terjadilah pemisahan muatan listrik. Muatan listrik negatif akan mendekat dengan muatan positif dari benda yang bermuatan, kemudian dihubungkan dengan tanah, dengan istilahnya adalah di grounding atau ditanahkan, maka elektron yang di tanah ini akan mengalir menuju ke benda netral, sehingga benda netral ini menjadi kelebihan elektron, maka menyebabkan benda netral menjadi bermuatan negatif. Sehingga bisa disimpulkan benda netral yang diinduksi dengan benda bermuatan positif maka menghasilkan benda yang bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya. Apabila benda netral diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka menghasilkan benda netral menjadi bermuatan positif. Jadi, kesimpulannya adalah induksi listrik merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda netral ketika didekati dengan benda lain yang bermuatan listrik. Baik, kita lanjutkan dengan cara ketiga, yaitu konduksi. Konduksi hanya bisa terjadi pada dua buah benda yang bisa menghantarkan arus listrik yang disebut dengan konduktor, yaitu dengan cara bersentuhan langsung. Nah, salah satu contohnya adalah generator Van de Graaff. Kita akan melihat prosesnya pada peristiwa konduksi berikut ini. Sebuah benda netral ketika dikonduksi atau disentuh langsung dengan benda lain yang bermuatan, maka akan terjadi aliran. Benda yang bermuatan listrik negatif tadi akan mengalirkan muatan negatif ke benda netral sehingga menyebabkan benda netral menjadi bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya. Baik, itulah tadi cara-cara menghasilkan muatan listrik pada benda. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas peristiwa pengosongan muatan listrik. Pengosongan muatan listrik terjadi apabila tersedia suatu jalan bagi elektron-elektron untuk mengalir dari suatu benda bermuatan ke benda lain. Perpindahan muatan listrik statis dari satu benda ke benda lain disebut dengan penetralan atau pengosongan muatan listrik. Loncatan muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Petir merupakan salah satu contoh proses pengosongan muatan listrik. Baik, sekarang kita akan bahas peristiwa terjadinya petir. Petir ini merupakan loncatan muatan elektron atau muatan negatif dari awan ke bumi yang bermuatan positif. Bisa dilihat dari contoh gambar berikut ini. Baik, kita akan lihat bagaimana awan bisa menjadi bermuatan listrik. Diawali dari pembentukan awan. Awan ini terbentuk dari proses penguapan, di mana awan di dalam awan ini berisikan partikel-partikel uap air. Ini tadinya awannya netral. Kemudian karena adanya aliran udara dari yang naik ke lapisan atmosfer, kemudian disebabkan karena perbedaan tekanan dan angin, maka semakin tinggi dari permukaan tanah, suhu udara semakin dingin, sehingga uap air berubah menjadi kristal es. Kemudian karena adanya angin tadi, maka kristal-kristal es akan saling bergesekan atau bertabrakan, menyebabkan adanya proses perpindahan muatan listrik
sehingga kristal es menjadi tidak netral lagi. Bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Kemudian kristal es tadi yang memiliki massa berbeda-beda. Kristal es yang lebih berat akan bermuatan negatif, sedangkan kristal es yang massanya ringan akan bermuatan positif. Selanjutnya, karena muatan negatif pada awan ini berada di bagian bawah, sehingga permukaan bumi akan terinduksi menjadi bermuatan positif. Maka terjadilah loncatan muatan listrik negatif dari awan menuju ke bumi karena tertarik dengan muatan positif pada bumi. Maka di sini terjadilah peristiwa petir. Baik, untuk menghindari terjadinya petir, maka kita akan lihat dulu proses terjadinya petir. Tadi pada petir ada dua peristiwa yang terjadi sekaligus, yaitu kilat dan petir. Kita akan bahas dulu pengertian kilat dan petir. Kilat ini merupakan loncatan bunga api listrik atau loncatan muatan listrik negatif atau elektron dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Penyebabnya adalah perbedaan potensial yang sangat besar. Kemudian petir adalah suara yang sangat keras yang timbul akibat pemuaian udara yang berlangsung sangat cepat dan tiba-tiba karena udara tersebut dilalui oleh kilat. Sebenarnya kilat dan petir ini terjadi bersamaan, tetapi karena kilat ini merupakan gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya ini mempunyai cepat rambat yang sangat besar dibandingkan dengan petir yang merupakan gelombang bunyi, maka kita akan melihat kilatnya dahulu, baru kemudian kita dengar suara petirnya. Kita akan lihat proses terjadinya sambaran petir. Perhatikan ilustrasi berikut. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Kemudian untuk menghindari terjadinya petir, maka setiap bangunan yang tinggi atau rumah yang tinggi biasanya dilengkapi dengan penangkal petir. Penangkal petir merupakan alat pengarah petir agar petir hanya menyambar kepadanya, bukan ke bagian bangunan yang lainnya. Sehingga penangkal petir ini akan menyediakan suatu jalan yang aman melalui pentanahan atau grounding agar arus listrik petir ini akan mengalir masuk ke dalam tanah, selanjutnya akan dinetralkan oleh tanah sehingga tidak melewati bagian rumah yang lain. Baik, kita akan melihat bagaimana prinsip kerja dari penangkal petir. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini merupakan penangkal petir yang di ujung atas ini. Prinsip kerja dari penangkal petir adalah ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif akan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nah, ini merupakan batang logam dari penangkal petir. Batang logam penangkal petir sering dipasang di atas atap bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logamnya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut ini adalah tips untuk menghindari bahaya petir. Bisa dibaca dari tayangan berikut ini. Baiklah, demikian tadi pembahasan kita tentang listrik statis di bagian pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.